Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz, semalam istirahatnya Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Deburan ombaknya kedengeran nggak Ustaz? Di kamar Ustaz? Iya, kedengeran. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Ustaz nih kebetulan antum lagi di sini Ustaz. Masya Allah. Karena ada banyak pertanyaan nih Ustaz. Terutama tentang pendidikan anak usia dini Ustaz. Nah, ini sangat penting sekali Ustaz karena banyak orang tua yang harus tahu nih trik-triknya Ustaz supaya kita bisa membentuk anak kita ini menjadi anak yang soleh, menjadi anak yang paham ilmu agama Ustaz. Ini bagaimana Ustaz caranya mungkin kalau kita mendidik anak sejak dini Ustaz? Iya. Nah, Ustaz. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'd. Pendidikan anak usia dini berarti dimulai dari sejak mereka itu belum masuk SD ya, PAUD ya. PAUD ya. PAUD. Ya memang kita pertama kita harus sadar dulu nih sebagai orang tua atau calon orang tua bahwa anak itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala, yang di satu sisi dia juga merupakan investasi bagi kita. Itu biasa. Ya. Jadi kalau kita ini berhasil mendidik anak-anak kita, atau minimal kita menunaikan amanah, adapun hasil itu kadang memang bukan kita yang memastikan ya. Nah, tapi paling tidak kita menunaikan amanah ini, maka kita terbebas dari tanggung jawab yang berat di akhirat. Apalagi kalau berhasil. Nah, itu dia. Tentunya ini akan lebih dahsyat lagi pengaruhnya, karena Nabi SAW mengatakan idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin salihin yad'u lah. Bila mana anak Adam itu wafat, meninggal, maka akan terputus kan semua amalnya, kecuali sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau anak soleh yang mendoakan. Jadi sebetulnya itu investasi kita. Betul. Misal nih, anak itu kita didik tata cara wudhu sesuai dengan sunnah Rasulullah, tata cara sholat sesuai dengan sunnah Rasulullah, kita ajarin baca Quran. Terus dia dikasih umur sama Allah 60 tahun misalnya. Orang tuanya mungkin umurnya sekitar segitu juga. Setelah orang tua ini mengajarkan ilmu ini, kan diamalkan terus tuh sama itu anak. Nah, betul. Berarti berpuluh-puluh tahun dia wudhu, dia sholat. Siapa yang dapat pahala? Orang tuanya. Yang ngajarin. Ya kan? Demikian pula ketika dia sekolahkan anak ini, dia pilihkan sekolah yang terbaik untuk anaknya, yang paling bisa mengajarinya untuk menjadi hamba Allah yang taat. Karena fungsi kita hidup di dunia kan untuk mengabdi kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tugas utama kita adalah belajar bagaimana kita menjadi abdinya Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang baik. Kita belajar bagaimana menunaikan hak terbesar Allah Subhanahu wa taala, hak tauhid. Kemudian juga bagaimana kita beribadah dan bagaimana kita bermuamalah, tahu yang halal, tahu yang haram. Ini semua yang menjadi tugas utama kita. Ini yang perlu kita sadari dulu. Jadi orang itu akan tergerak manakala dia menyadari, oh ternyata ini tanggung jawab ya, dan saya bakal ditanya sama Allah ini. Masya Allah. Dan kalau saya berhasil, saya juga dapatnya nggak tanggung-tanggung. Iya, Masya Allah. Nah, sadarin dulu itu. Kemudian terkhusus anak perempuan, Nabi memberikan pesan-pesan khusus. Ya, man tuliya minkum bihadhil banat fasabara 'alaiha kunna lahu sitran minan nar. Siapa yang diuji oleh Allah dengan diberi anak perempuan, kemudian dia sabar dalam mendidiknya sampai dia ini berumah tangga sendiri atau dia berpisah dengan anak-anak perempuannya ini, maka ketiga anak perempuannya atau anak-anak yang dia didik ini akan menjadi penutup yang menghalangi dia untuk masuk neraka. Nah, berangkat dari anjuran-anjuran seperti ini, baru kita melangkah sekarang bagaimana seharusnya
supaya anak-anak kita ini jadi anak yang soleh. Nah, Ya, kita ikutin aja bagaimana petunjuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bagaimana beliau berinteraksi dengan anak-anak kecil. Contohnya dengan Anas bin Malik. Ya, karena memang Nabi tidak ditakdirkan punya anak laki-laki yang sampai besar, semuanya meninggal ketika masih kecil-kecil ya. Tapi bagaimana interaksi Nabi dengan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau itu memahami karakter anak-anak memang. Ya namanya juga anak-anak. Kadang disuruh begini nggak dikerjain, kadang dilarang begitu malah dikerjain. Ya. Tapi Nabi ini berusaha untuk meraih hatinya Anas. Ya. Bagaimana supaya Anas itu kagum dulu sama Rasulullah, seneng, karena itu adalah jembatan untuk tarbiyah. Kalau jembatan ini kokoh, kita bisa kirim apapun lewat jembatan ini. Tapi kok jembatannya rapuh, wah bisa-bisa putus di jalan. Nah, jadi perlu seorang orang tua itu menjadi sosok yang dikagumi oleh anak-anaknya. Sosok yang perlu diteladani. Yang perlu diteladani, yang menyenangkan, yang memperhatikan kebutuhan si anak itu. Ya, pernah suatu ketika Nabi SAW ketika sedang mengimami, tiba-tiba ada salah seorang sahabatnya yang bersin. Di antara makmum itu ada anak kecil namanya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami radhiyallahu anhu. Mendengar orang yang bersin ini mengatakan Alhamdulillah, dijawab sama dia, Yarhamukallah. Masyaallah. Pas lagi sholat? Pas lagi sholat. Ya kan? Harusnya kan nggak boleh bicara ketika sholat. Kalau Alhamdulillah itu bukan bicara. Tapi kalau Yarhamukallah, semoga Allah merahmatimu, ada kalimat yang ditujukan kepada orang lain di sini. Ini masuk kategori bicara. Cuma dia anak-anak. Maka yang di sebelahnya itu memelototin Muawiyah gini. Kok malakum tanzuruna ilayya hakadha? Dia bilang gitu. Kalian kok ngelihatnya begitu sih sama saya? Akhirnya ditepuk-tepuk gini. Maksudnya diam, jangan diterus-terusin, pakai kode, tepuk-tepuk pundaknya. Kata Muawiyah, wah sakla ummiyah. Dia cerita lagi, aduh bu, gawat ini bu. Gitu. Dia panggil-panggil ibunya. Selepas sholat, Nabi tanya, tadi siapa yang bicara-bicara ketika sholat? Ya, sholat itu bukan tempatnya orang bicara-bicara begitu. Sholat itu tempatnya orang zikir, tempat orang doa, tempat orang baca Quran. Nah, setelah mendapat penjelasan yang simple, enggak dimarah-marahin, Muawiyah bilang apa? Wallahi ma ra'aitu mu'alliman khairan minhu qat. Demi Allah katanya, aku tidak pernah bertemu dengan seorang muallim yang lebih baik daripada beliau Rasulullah SAW. Sama sekali nggak pernah. Ma kaharani wala syatamani wala darabani. Beliau nggak membentak aku, tidak menjelek-jelekan aku, tidak juga memukulku. Beliau hanya memberikan pengarahan sederhana. Ya. Nah, Anas juga begitu. Anas menceritakan, aku ini dulu pernah disuruh sama Rasulullah untuk mengambilkan sesuatu. Di jalan papasan sama teman-temannya, anak-anak kecil lagi main-main, ikut dia bermain, dia lupa dengan perintahnya Rasulullah. Ketika pulang nggak ditanya, misalnya, loh kamu kan tadi saya suruh begini, kenapa kamu nggak lakukan ini? Jadi Nabi itu memahami karakternya anak-anak. Dan beliau juga memberikan apresiasi ketika ada anak yang melakukan sesuatu yang baik, diapresiasi sama Nabi. Jadi kan menyenangkan. Yang namanya anak-anak itu kan semuanya caper, cari perhatian. Benar, Ustaz. Tapi kalau orang tuanya nggak mau kasih dia perhatian, ya dia akan cari ke orang lain. Ini yang bahaya. Dia akan mencari siapa yang mau memperhatikan dia. Ketika orang tua tidak memberikan perhatian, dan dia diberikan oleh temennya, maka dia nggak akan lihat lagi temennya baik apa enggak. Dia akan menyerap perilakunya, tutur katanya, dan seterusnya dari teman. Jadi kecolongan orang tuanya. Nah, jadi kita mesti paham bahwasanya anak itu emang begitu karakternya. Ya harus ada waktu yang kita luangkan. Jangan cuma sibuk cari duit aja.
Cari duit, tapi ini juga amanah ini. Anda wajib ngasih makan dia, Anda juga wajib didik dia sama. Kewajiban gitu loh. Nah, Masya Allah. Dan di balik itu ada pahala yang luar biasa tentunya. Masya Allah. Nah, tentunya seiring dengan makin dewasanya anak-anak, dia perlu pendidikan yang lebih intensif, yang lebih sistematik. Carikan dia sekolah-sekolah yang memang secara lingkungan terkontrol. Ya. Dan alhamdulillah kita bersyukur ya kepada Allah, sudah kira-kira 1 dekade ini pesantren-pesantren itu menjamur di mana-mana. Dan ini adalah nikmat Allah SWT yang mungkin di era 80-an hanya 1-2 orang yang berpikir untuk naruh anaknya di pesantren. Benar, Ustaz. Jadi kalau mana-mana nggak keterima, terakhir baru pesantren masuk. Jadi tempat pembuangan. Nah, betul, Ustaz. Artinya di sini para orang tua juga sudah mulai sadar, Ustaz ya. Sudah mulai sadar akan pentingnya pendidikan agama. Iya, karena memang kalau pergaulannya itu di luar, itu rentan sekali. Terutama yang usia-usia remaja, puber ya. Itu lebih cepat mereka terpengaruh dengan temannya. Anak-anak pun juga sebetulnya tidak jauh berbeda. Jadi kalau mereka tiba-tiba bisa berkata kotor, itu pasti dapatnya di jalan gitu, atau dari temennya. Benar, Ustaz. Ya, jadi orang tua ini mesti hati-hati dalam memilihkan tempat belajar, lingkungan, ya, komunitasnya. Karena Nabi SAW kan mengatakan, almar'u ala dini khalilihi, falyanzur ahadukum man yukhalil. Seseorang akan mengikuti agama teman dekatnya, maka perhatikan kalian berteman dekat dengan siapa. Masya Allah. Ya. Jadi memilihkan lingkungan yang pas, memilihkan tempat lembaga pendidikan yang pas, ini adalah bagian dari kewajiban orang tua terhadap anaknya hari ini. Masya Allah. Masya Allah, Ustaz. Tadi antum udah jelaskan dari awal ya, artinya betapa penting tanggung jawab kita terhadap anak-anak kita yang nanti akan ditanya Allah juga. Terus kemudian bagaimana menjadi tauladan bagi anak-anak kita, si orang tua ini. Dan kemudian antum tadi sempat menyinggung masalah anak perempuan yang punya keutamaan. Nah, saat ini terkadang banyak juga di masyarakat kita yang belum menyadari bahwa anak perempuan ini punya keutamaan lebih dibanding dengan anak laki-laki, Ustaz. Nah, ini mungkin antum bisa perjelas lagi tentang hadis tadi, Ustaz, supaya bisa memotivasi kita semua. Barakallahu fiik. Jadi emang anak perempuan ini kan Nabi SAW kan diutus di kalangan orang-orang Quraisy, bangsa Arab ya, yang punya tradisi mereka itu malu kalau punya anak perempuan. Bahkan saking malunya mereka, sampai dalam Al-Quran disebutkan kan, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Kalau mereka diberitahu, kamu punya anak perempuan nih, malunya luar biasa mereka, menghitam wajahnya sambil menahan malu, menahan marah. Di ayat yang lain, ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fit turab. Haruskah dia mempertahankan anak perempuan yang tetap hidup sambil menahan kehinaan? Karena bakal diejek terus sama teman-temannya, ataukah dia nggak kuat akhirnya akan dikubur hidup-hidup ini anak. Ya. Nah, datanglah Islam dengan konsep 180 derajat. Justru yang selama ini dianggap di mata orang-orang jahiliyah, dan jahiliyah itu nggak cuma bangsa Arab, Eropa pun juga jahiliyah, lebih parah jahiliyahnya. Lebih parah. Ya, jualan manusia masih ada. Dan mereka itu mengeksploitasi wanita, menjadikan perempuan sebagai komoditas yang bisa didapat dimanapun. Betul. Beda dengan konsep Islam. Islam itu memanusiakan wanita. Sampai turun satu surat namanya surat An-Nisa. Nggak ada surat Ar-Rijal. Betul. Ya. Bahkan hak laki-laki itu Ar-Rijalu qawwamuna 'alan nisa itu ada di surat An-Nisa. Betul. Kemudian bagaimana Islam ini memberikan keharusan setiap anak untuk berbakti kepada ibunya 3 kali lipat. Nabi mengatakan, ya Rasulullah, man ahaqqun nas bihusni sahabati? Qala ummuk. Thumma man? Qala ummuk.
Thumma man? Qala ummuk. Thumma man? Qala abuk. Siapa sih manusia yang paling berhak untuk aku ini bergaul dengan baik dengannya? Ya ibumu. Terus apa lagi? Ibumu lagi. Terus apa lagi? Ibumu lagi. Terus bapakmu. 3 kali disebut. Antum jangan tersinggung ya. Kita juga bapak nih. Sama ya. Karena memang Islam ingin merubah. Betul. Merubah bagaimana sudut pandang terhadap wanita. Dulu wanita itu boro-boro dapat warisan. Mereka malah jadi harta warisan. Insyaallah. Jadi mereka itu dibagi-bagikan seperti harta warisan yang lain. Ya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari mengatakan, wallahi ma kunna na'uddu lin-nisa'i amra hatta anzalallahu lahunna ma anzala wa qasama lahunna ma qasam. Dulu demi Allah kami ini nggak pernah memperhitungkan wanita itu apa, nggak pernah kami anggap apapun mereka ini, nggak ada artinya buat kami mereka ini cuma pemuas nafsu saja. Boro-boro dikasih warisan, nggak ada hak waris sama sekali. Sampai kami ini baru kaget, baru berubah mindset kami ketika Allah membagikan bagi mereka hak mereka dari harta waris ini. Nah, menurunkan untuk mereka aturan-aturan yang harus mereka ini dihormati. Ya. Ibu disebut dalam Al-Quran kan, hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ketika mengandung itu sakit, lemes, tambah besar kandungannya, tambah lemes dia. Anishkurli wali walidaika. Ya, syukurilah, terima kasihlah aku dan terima kasihlah kepada kedua orang tuamu. Oleh karena itu, wajar ketika Islam memberikan perhatian yang lebih. Dari sisi memang wanita ini jasanya juga besar. Ya. Yang kedua, mereka adalah separuh masyarakat. Betul. Karena masyarakat kan laki-laki dan perempuan. Dan mereka juga yang melahirkan separuh sisanya. Iya, betul. Ya. Dan jumlah mereka lebih banyak daripada laki-laki. Nah, sekarang ini. Betul. Iya, jadi ketika mereka ini diperbaiki, mereka ini menjadi manusia-manusia yang salihah, maka masyarakatnya akan baik. Masya Allah. Tapi ketika mereka ini tidak dididik, dibiarkan bebas bergaul, dibiarkan jadi orang yang awam terhadap agama, wah pasti akan rusak masyarakatnya. Pasti akan rusak. Karena fitnah pertama yang menimpa Bani Israel itu adalah fitnah tentang wanita. Ya, makanya bagaimana Islam itu mengajarkan tentang hijabnya wanita, cara berjalannya, cara bicaranya. Ya, karena ini bisa jadi fitnah. Di surat An-Nur Allah mengatakan az-zaniyatu waz-zani. Disebutnya zaniyah dulu, baru zani. Perempuan pezina dan laki-laki pezina. Cambuklah mereka berduanya 100 kali. Kok perempuan dulu yang disebut? Kata para ulama, karena itu yang merangsang itu perempuan. Gitu loh. Yang menyebabkan, yang menarik, menggoda laki-laki itu perempuan. Betul. Kalau dia ini berhijab dengan baik, dia jaga cara bicaranya, cara berjalannya, insya Allah perzinaan itu akan sangat-sangat berkurang. Tapi kan mesti karena perempuan yang mengumbar aurat. Dia pakai wangi-wangian, lewat di depan laki-laki, terangsanglah, tergodalah dia. Jadi memang mendidik perempuan ini nggak boleh kita abaikan. Memang tantangannya besar, tapi juga Allah menjanjikan siapa yang punya, di riwayat yang lain, siapa yang punya 3 anak perempuan atau 2 anak perempuan, Masya Allah, kemudian dia didik, dia besarkan sampai dia berumah-rumah sendiri, maka orangnya akan menghalang-halangi bapaknya jadi masuk neraka. Masya Allah. Nah, para sahabat bilang, seandainya kami tanya kalau 1 gimana ya Rasulullah, anak perempuan 1, beliau juga pasti akan bilang iya. Insya Allah. Jadi tidak terpaku pada harus 2 atau harus 3, tidak. Masya Allah. Nah Ustaz, tadi sudah secara jelas antum menjelaskan tentang keutamaan anak perempuan. Semoga ini bisa memotivasi kita semua kaum muslimin, tidak membeda-bedakan anak Ustaz, karena ya laki dan perempuan juga punya keutamaan gitu Ustaz. Nah Ustaz, tadi poin ketiga antum sempat sebutkan kita memilihkan tempat yang cocok buat anak-anak kita Ustaz. Nah kalau sekarang ini kan tempat yang paling tepat kalau menurut anak nih sebagai orang tua juga Ustaz,
itu adalah menyekolahkan anak kita, memilihkan lingkungan buat anak kita di tempat atau lembaga pendidikan yang memang berbasis agama, Ustaz. Gitu ya, pondok pesantren. Enaknya ngomong lah, Ustaz. Ya. Nah, cuman banyak nih, Ustaz, tantangan dari para orang tua, terus dalam mengarahkan anaknya untuk ke pondok, Ustaz. Gitu, Ustaz. Dan kebanyakan banyak dari orang tua ini salah juga triknya, Ustaz. Ditawarkan, Ustaz, kamu mau ke pondok apa ke sini gitu. Nah, sehingga banyak yang akhirnya nggak jadi ke pondok gitu, Ustaz. Nah, itu bagaimana, Ustaz? Adakah tips-tips untuk supaya kita bisa mengarahkan anak-anak kita supaya dia mau untuk ke pondok pesantren, Ustaz? Ya, tipsnya ya, ada kaitan dengan yang sudah Anda sebutkan tadi. Jadilah Anda orang tua yang mengagumkan bagi anak-anak, yang dicintai oleh anak-anak. Nah, untuk bisa seperti itu, ya kita harus memahami anak-anak juga. Misalnya, dia adalah orang yang selama ini kurang mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian kalau di pesantren, apa yang dia rasakan? Wah, saya dibuang. Udah dari dulu nggak pernah diperhatikan, sibuk kerja sendiri. Kalau di pesantren, dia akan merasa ini dibuang. Gitu loh. Iya, betul. Nah, jadi sebelum dia punya perasaan seperti itu, harus ada pembekalan-pembekalan. Ajak, ketika mereka liburan, ajak berlibur. Luangkan waktu. Kalau mereka minta permainan-permainan yang mubah, biarkan mereka bermain. Ya, Aisyah aja main boneka-bonekanya sederhana banget ya. Di depannya Nabi main boneka. Ini apa, Aisyah? Ini kuda, katanya Aisyah. Cuman ranting-ranting dikasih kapas. Ya. Terus ini apa? Ini sayapnya. Loh, kuda kok bersayap? Emang kamu nggak tahu kalau kudanya Nabi Sulaiman bersayap, kata Aisyah. Masya Allah. Jadi bercanda begitu. Jadi harus dibangun jembatan komunikasi yang baik dengan anak-anak. Nabi juga pernah lomba lari sama Aisyah. Karena kan dinikahin masih belia sekali. Betul. Sekali waktu Aisyah yang menang. Ya. Tapi setelah Aisyah agak gedean, sudah mulai agak gemuk, gantian Nabi yang menang. Lombanya 2 kali. Ya, kata Nabi, nah ini balasanku untuk yang kalah tempo hari, katanya. Hadhihi bitil. Nah, dari sini kita harusnya bisa proporsional ya. Kita ingin mereka masuk pesantren, tapi mereka juga punya hak untuk bermain. Mereka punya hak untuk diajak bersama dengan orang tuanya. Nah, jangan dilupakan poin yang ini. Kalau dimasukkan pesantren, setelah dia sekian lama juga kurang dapat perhatian, ya orang tua harus berjanji sama anaknya. Nanti kalau kamu masuk pesantren, nanti ayah beliin, ayah ajak begini. Kalau kamu hafal sekian, nanti ayah ajak begini. Betul. Ya mesti ada modal, nggak apa-apa. Benar. Buat apa duit? Iya, betul. Iya kan? Benar-benar. Kemudian ajak dia untuk berdiskusi, supaya kita tahu dia tuh mikirnya kayak apa sih. Jadi jangan didoktrin begitu, jangan. Ajak dia diskusi. Kamu sebetulnya sekolah itu cari apa sih? Mungkin dia punya asumsi, saya ingin begini, saya ingin begini, saya ingin begini. Dari jawaban itu diarahkan. Emang jaminan bisa begitu? Kalau sekolah di tempat umum, misalnya saya kepingin jadi dokter. Emang misalnya kalau mau jadi dokter itu terus apa yang dicari? Saya kepingin penghasilannya gede. Apakah seseorang itu setelah menjadi dokter pasti penghasilannya besar? Tuh ada juga dokter-dokter yang biasa-biasa aja. Sekarang bagaimana kalau itu tidak terjadi semua, sedangkan kamu untuk bisa mengejar itu kamu harus berkorban, belajar agamanya minim. Padahal kamu tiap hari harus sholat, kamu tiap hari harus ibadah kepada Allah. Godaan di luar, pemikiran-pemikiran yang menyesatkan makin banyak. Bagaimana kamu akan bentengi dirimu? Adapun masalah rezeki, yang namanya bekerja itu Allah sudah menanggung rezekinya orang-orang yang hidup di muka bumi. Artinya sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Tapi kalau nasib kita di akhirat kan nggak ada yang menjamin. Betul, Masya Allah. Harusnya manusia itu lebih antusias, lebih semangat untuk mewujudkan sesuatu yang dia belum dapat jaminan apa-apa.
daripada untuk mengejar sesuatu yang sejatinya dia sudah dijamin. Sudah dijamin. Masya Allah. Artinya diberikan pemahaman kepada anak itu supaya dia, oh ya berarti saya ini memang perlu saya belajar ini. Dan saya bahaya kalau nggak belajar ini. Sebutkan kepada dia apa manfaatnya kalau belajar di pesantren dan apa madharatnya kalau nggak belajar di pesantren. Karena kadang orang tidak tertarik dengan manfaat tapi dia takut dengan madharat. Jadi kena dari sini. Ada kalanya juga orang ingin mendapatkan manfaat tertentu. Jadi dua-duanya ini kita paparkan kepada anak kita. Dan kalau memang kitanya selama ini kurang perhatian, ya kita harus komitmen. Udah deh, kalau selama ini ayah mungkin sibuk, tapi nanti kalau kamu masuk pesantren, kita tiap ada waktu boleh pulang atau liburan, kita jalan-jalan. Nah, kasih apalah gimmick-gimmick apa gitu ya, penyemangat-penyemangat. Masya Allah. Gitu. Masya Allah, nama Ustaz. Triknya mungkin. Iya, Masya Allah. Itu salah satu trik yang sangat sahabat sekali, Ustaz. Iya. Karena ya apa ya, kalau kita menyerahkan kepada anak, bukan kita salah, Ustaz. Nah, tadi dengan penjelasan seperti itu, Masya Allah, Ustaz. Nah ini Ustaz, untuk masalah pondok pesantren, alhamdulillah sudah sangat jelas, Ustaz. Kenapa setelah ini jadi kepikiran, Ustaz, mau ngajak liburan anak-anak nih habis pulang dari pondok. Iya. Nah Ustaz, ini Ustaz ada masalah yang apa ya, klasik lah, Ustaz. Nah, ini sekarang ini zaman gadget, Ustaz. Iya. HP, Ustaz. TV. Nah, itu kadang-kadang anak dari pondok pesantren sudah bagus di sana, menghafal segala macam. Begitu pulang di rumah, ini para orang tua ini agak kesulitan mengontrol ini, Ustaz. Iya. Nah, mungkin ada nasihat dari antum, Ustaz, buat Ya, para orang tua. memang karena itu belum sinkron ya antara visi misi sekolah dengan orang tua di rumah. Harusnya disinkronisasi dulu. Pak, Bu, ini anak-anak tuh di sini kita jauhkan dari pengaruh buruknya gadget dan televisi. Tapi mereka bisa bermain. Mereka ada tempat, biasanya kan pesantren kan ada tempat bermain ya. Iya, betul. Entah lapangan bola lah minimal atau apa gitu, basket, atau mungkin ada sebagian pakai kolam renang. Iya. Ada rihlah. Ini orang tua lagi-lagi dia maunya enaknya sendiri. Ya saya maunya tenang kalau di rumah. Anak-anak ya akhirnya dikasih televisi, dipegangin apa, PlayStation dan semisalnya. Ya itu orang tuanya yang salah orang tuanya. Ya memang harus ada korban. Kalau dia tidak ingin anaknya terkontaminasi dengan itu, ya kasih mereka kesibukan. Entah diajak makan-makan atau diajak di tempat permainan. Jadi energi mereka yang biasanya tersalurkan itu tidak lari ke akhirnya hanya nonton televisi, internetan dan lain sebagainya. Jadi harus ada sinkronisasi. Ini kalau mau programnya berhasil, ya jangan mengandalkan pesan, karena anak-anak ini makhluk hidup, manusia, dia bisa beradaptasi dengan lingkungan. Jangan dianggap pesantren itu seperti bengkel mobil. Ini mobil rusak, masuk pesantren beres, keluar. Saya taunya beres. Iya, itu kan mobil, benda mati. Dia nggak terpengaruh dengan lingkungan. Ini manusia hidup nih dia. Ya. Jadi kadang orang tuanya sendiri yang tidak sinkron dengan visi misi sekolah. Ya itu resiko. Jangan salahkan sekolah kalau begitu. Iya, benar, Ustaz. Toh Nabi aja nggak bisa menjamin orang yang didakwahi masuk Islam ikut, iya kan? Iya, apalagi sekolah. Iya, benar, Ustaz. Nah, Ustaz, terkait dengan itu, Ustaz, menarik ini, Ustaz. Tadi kerjasama antara orang tua dan sekolah, Ustaz. Nah, supaya bisa lebih sinkron, Ustaz. Kalau di sekolah kan sistem-sistemnya udah jelas, Ustaz. Apa saja yang akan diperlakukan kepada anak muridnya. Nah, kalau di kita ini, Ustaz, di orang tua bagaimana, Ustaz? Cara menegakkan disiplin kepada anak sehingga dia tidak lari dari kebiasaan-kebiasaan di pondoknya, Ustaz. Iya, orang tuanya mesti kasih contoh juga. Gitu, Ustaz. Orang tua mesti tahu kebiasaan di pondoknya apa, dan dia juga mesti contohkan itu. Karena anak dengan mudahnya kalau disuruh-suruh, bapaknya aja nggak ke masjid kok saya suruh masjid. Bapak aja nggak pernah qiyamul lail, saya suruh bangun qiyamul lail. Masya Allah.
Bapak nggak pernah ngaji, saya suruh ngaji terus. Ya, dia akan berdalih dengan mudahnya seperti itu, walaupun mungkin dia nggak ngomong. Nah, mungkin kebanyakan itu Ustaz. Tapi nggak ngomong. dalam hati dia akan menilai begitu. Betul. Kita kasih dia alasan untuk nggak nurut, Masya Allah. Nah, gitu kan? nah. Padahal Allah juga tidak suka dengan orang-orang yang cuma pandai berbicara, tidak pandai berbuat. Masya Allah. Kaburu maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kalau kamu cuma bisa ngomong, nggak mau berbuat, Allah marah besar tuh. Jadi kita harus kasih contoh. Nah. Kita ngerti program di pesantren kayak apa, di sekolah kayak apa. Kita ikutin program itu. Nah, Masya Allah. Nah, gitu. Masya Allah, nah Ustaz, ini obrolan santai kita, Insya Allah bermanfaat buat anak pribadi, Ustaz. Dan mudah-mudahan bagi seluruh orang tua kaum muslimin, sehingga bisa menjadi acuan buat mendidik anak-anak. Ustaz, syukran Ustaz, jazakumullah khairan atas ilmu. Masya Allah.